asbahna binikmatihi ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jazah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sudah memberikan kebarokahan, anugerah pada kita semua. Sehingga insyaallah kita bisa berkumpul untuk thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita asal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tentang asbabul furqah wa ilajuha. Yaitu sebab-sebab daripada perpecahan dan bagaimana ya kita mengilaj atau menterapi daripada perpecahan itu. Sudah lazim ditetapkan Allah pada kita semua bahwa keimanan, ketakwaan, kebaikan, kejamaahan itu dalam rangka supaya kita itu bisa merakit ukhuwah. Ukhuwah atau persaudaraan itu adalah dalam rangka menjadi labinah atau batu bata untuk menuju kepada kuwah atau kekuatan. Dan kekuatan itu dari wahdah, yaitu persatuan. Karena itu kalau kemudian umat Islam itu mengalami tafarruq atau perpecahan, maka mereka akan menjadi lemah. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhabari hukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Taatlah antum pada Allah, taatlah jenengan semua pada Rasul, wala tanaza'u, jangan tanazuk. Jadi kita harus adamu tanazuk, tidak boleh berselisih. Wa tafsalu, ya kemudian saling bertengkar atau saling kemudian bentrokan. Wa tadhabari hukum, maka kekuatanmu, haibahmu, kewibawaanmu itu akan hilang. Wa tadhabari hukum. Maka mauqif kita apa? Wasbiru. Wasbiru itu adalah kita harus bersabar. Karena kesabaran itu akan membersamai kita sehingga ma'iyatullah kita, kebersamaan kita dengan Allah itu akan menolong. Kalau orang-orang biasa itu mengatakan ya as-sabru nisfu sabri. Yaitu sabar itu setengahnya daripada iman. Nah, as-sabru nisful iman. Jadi sabar itu sebagian daripada iman. Yang separuhnya lagi apa? Separuhnya lagi itu mumet, gak iso turu, kolesterol, linu, itu orang-orang yang biasa itu menganggap bahwa sabar itu ngempet, bukan itu. Tapi sabar itu adalah jabsun nafas, yaitu menahan jiwa ini supaya tidak gampang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengeluh, insya Allah akan memberikan jalan keluar. Karena hati kita itu bergerak untuk i'timadul qalbi ilallah. I'timad itu apa? Menyandarkan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghadapi sebuah jalan yang di situ adalah no way out, tidak ada jalan keluar, maka ujung-ujungnya kan kita harus sabar. Sabar itu bagaimana? Pertama kali mauqif atau sikap jiwa kita itu yaitu menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar bahwa ma'allah, maka dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal bahwa hasbuh. Kalau bertawakal pasti semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita dalam keadaan no way out, tidak ada jalan keluar, pasti Allah akan memberikan jalan lama-lama. Tapi yang dibutuhkan apa? Yaitu adalah kesabaran itu, musabarat wadaib. Musabarah itu apa? Tekun, teliti, utun, meligi, yang penting beramal terus. Daib itu apa? Yaitu adalah jidiyatul amal. Yaitu adalah bekerja terus menerus. Beramal terus menerus. Baru kemudian kita nanti akan bisa mendapatkan kemenangan. Al-intisar fi thariqid dakwah. Al-intisar itu adalah kemenangan di jalan dakwah.
Tapi kaum muslimin itu sudah paham semua, tapi sulit ya untuk merealisasikan. Kena kuota haji aja ya, langsung gelempang kabeh. Ini ada Dirjen Haji itu Pak Hilman Latif ya, sudah profesor ya. Kelahiran 75 sudah profesor. Ya, kalau di Muhammadiyah dia rising star-nya. Tapi hanya gara-gara ya, ada cashback itu masuk 150 juta tok saja, kena deh. Ya benar. Karena itu kalau antum kemudian bekerja memang harus hati-hati. Karena apa? Kalau kita masuk sistem, ya, orang mangan nangkane, bubak. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, ketika kita menghadapi seperti itu, ya maka itu akan membuat kita itu harus berpikir ulang lagi. Kira-kira kelemahan kaum muslimin tidak bisa menegakkan sesuatu yang menuju kepada persatuan itu apa? Nah, kita bahas pada saat ini. Jadi kaum muslimin yaitu mempunyai misakun. Misak itu apa? Perjanjian ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang paling awal itu ketika antum semua berada di alam arwah. Allah sendiri yang mengatakan pada antum semua waktu masih di alam arwah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka kita semua menjawab dulu. Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami mempersaksikan bahwa jenengan itu memang benar-benar Rob kami. Kita berjanji semua. Dan itu dikuatkan lagi ketika jenengan itu lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah dewasa, sudah tamyiz, mukallaf, ya, menerima beban perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jenengan juga berjanji pada Allah tiap tasyahud itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan antum pun ketika kemudian dipanggil oleh seorang muazin, ya, dengan kalimatun nida yaitu azan, maka antum pun juga berjanji di situ. Ya benar. Ya, itu janji kuwabeh, enek sing rungokne, enek sing enggak. Ya, karena itu la'anallah, ya, laknat Allah itu pada 3 golongan. Siapa saja itu adalah ar-rajulu ya'amu qaumun wa hum karihun. Yaitu seseorang yang menjadi pemimpin dari sebuah kaum, kaumnya semua membenci. Nanti dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa kalau ia ummu ala aqwaman, itu adalah sholatnya tidak akan naik walaupun hanya sejengkal saja. Tapi yang hadis ini berkaitan dengan laknat Allah, yaitu di mana mereka itu memimpin sebuah kaum atau mengimami sholat, tapi kabeh nggak demen. Ya, makanya kalau antum nggak demen itu jangan mendoakan yang jelek nanti. Ya, jadi kalau kemudian menjadi imam itu, aja kemudian ngengkel gitu ya. Ya, karena kalau kemudian ngengkel saja, ya, ternyata kemudian bacaannya ya ada yang banyak yang keliru, dan kemudian juga ketika dia mengimami itu ya kadang-kadang berbuat fasik, ya, toleh sana, toleh sini, ikhtilas di sholat, mencuri dalam sholat dan sebagainya. Ya, inilah yang kemudian jangan sampai ya menjadi seseorang yang memimpin tapi dimusuhi oleh yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu almar'atu, batat, yang dia itu tidur. Ya, kemudian ya ketika dia tidur ternyata dia membuat marah suaminya sampai pagi hari. Dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Ya, jadi orang yang kemudian ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau kemudian ya banyak sekali yang berkaitan dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk man akila riba, yaitu yang memakan riba. Mandaba li ghairihim, yaitu orang yang menyembelih kepada yang niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya kepada materi, yaitu adalah yang menyebabkan asbabul ya furqah atau penyebab perpecahan. Yang pertama adalah naqdul misak. Naqdul misak, yaitu adalah mereka itu menyelisihi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah, kalau seseorang itu berjanji tapi kemudian menyelisihi,
ini sering menyebabkan mereka itu mengalami khosirun, yaitu adalah mengalami kerugian. Antum bisa lihat pada surat Al-Baqarah 26-27. Terutama yang 27 ya. Alladzina yaqtuna misakihim wa yaqta'una amarallahu ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus apa-apa yang seharusnya harus disambung kayak silaturahim, persatuan, kemudian berbuat baik ya kepada sesama atau ta'awun atau solidaritas sosial atau takaful, ini ternyata kemudian dicederai, ikhwanifillah, maka yang terjadi adalah yang mereka itu akan jatuh kepada khosirun. Alladzina, ya, mereka yang kemudian yaktuna ya misaqahum, mereka itu kemudian memutus daripada misak atau perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ya tidak menyambung apa yang harus disambung. Wa yufsiduna fil ardi, maka akan menyebabkan apa? Kerusakan di muka. Wa ulaika humul khasirun, maka mereka akan rugi. Kerusakan di muka bumi itu apa? Mereka terpecah belah. Ya, kalau sudah terpecah belah, ujung-ujungnya apa? Pasti mereka akan hancur, menghancurkan satu dengan yang lain. Ya, karena itu ketika kemudian Imam Malik itu kemudian diperintahkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur supaya meletakkan Al-Muwatta, kitabnya itu di Ka'bah, supaya seluruh kaum muslimin itu kemudian ya tawajuhnya yang mengambil rujukannya itu semua ke kitab Muwatta'nya Imam Malik, maka dia menolak. Karena apa? Semua sahabat Rasul itu sudah berpencaran di muka bumi. Dan mereka itu belajar pada ya, sahabat Rasul itu dari masing-masing perspektif. Kalau disatukan hanya satu pendapat saja, pasti terjadi fitnah. Paham ya? Jadi homogenisitas itu bukan membuat umat itu menjadi kuat, tidak. Malah homogen tadi itu akan membuat umat itu menjadi apa? Diktator nanti. Mafasidul amal, mafasid atau kerusakan amal, itu penyebabnya salah satunya, itu kalau kemudian mereka itu istibdadiyah. Istibdadiyah itu apa? Diktator. Penyebabnya apa? Homogenitas tadi, homogen tadi. Kayak mungkin, semuanya harus Golkar semua. Zaman dulu kan itu ya. Kalau enggak kemudian harus begini-begini. Nah, itu homogenitas yang kemudian terlalu dipaksakan, ujung-ujungnya apa? Mereka akan protes semua, lama-lama ya. Sebenarnya kan, kalau dipikir-pikir sebenarnya kan dulu harga lebih murah. Ya Pak enggak? Dan kemudian juga enggak terlalu tinggi. Ya, kalau keluar itu ya segala jenis makanan tuh ada semua dulu. Ya, jadi kalau krisis pun ya kemudian ya bisa diatasi dengan cepat. Ya zaman dulu lah itu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah ya, menginternasionalisasi semua, sehingga ketika kemudian mau recovery saja sangat sulit sekali. Ya, karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa yakum, maka penyebab ya daripada ya, perpecahan tadi yang pertama itu adalah naqdul misak. Mereka itu kemudian menyelisihi perjanjian dengan Allah. Ujung-ujungnya apa? Qaswatul qulub. Maka hati mereka itu akan menjadi keras. Sittatul ahya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang membuat ya amalan kita itu akan ibtal. Ibtalnya apa? Rusak semua. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah kalau yang pertama kan insighalu bi uyubil akhar. Yang kedua ini qaswatul qulub. Jadi hati yang keras. Bal asyaddu qasyah. Bahkan lebih kuat ya. Asyadul qahyah qaswah minal hijarah. Bahkan lebih kuat atau lebih keras daripada hijarah. Hijarah itu apa? Hatu. Karena itu kalau hati sudah mengeras, itu repot nanti. Coba kalau antum melihat perbedaannya sedikit, ya masjid yang enek beduge, yang enek beduge, itu zaman tahun 30-an sudah jadi polemik. Ya. Sehingga kemudian selesai gara-gara apa? Ya, dulu kan Mbah Pake itu kan suka beduk. Ya, di pesantren Mas Kumambang Gresik itu loh. Sedangkan di Tebu Ireng, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tidak suka beduk. Karena dianggap bid'ah saat itu.
Nyapo pakai bank. Itu azan kan sebenarnya sudah cukup kan? Azan Melayunya azan itu bank gitu. Jadi kalau dengan azan saja sudah cukup, kenapa? Ya harus kemudian menggunakan itu. Wah, kalau di Basul Masail atau di tarjihnya itu, wah, itu luar biasa pembahasannya. Sehingga akhirnya sering terjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Tapi akhirnya selesai dengan apa? Sikap tasamuh. Tasamuh itu apa? Saling menghormati. Caranya bagaimana? Nah, ketika kemudian ya, Mbah Fakih itu berkunjung ke Tebu Ireng, maka kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu nyewa beduk yang masjid tetangga. Dipasang yang masjid Tebu Ireng. Dan ketika Mbah Fakih itu kemudian ya, sholat di situ, kaget beliau. Mbah Hasyim kan nggak tahu pernah gaya beduk ya. Tapi kenapa sekarang beliau pakai? Nah, suatu saat Mbah Hasyim Asy'ari itu juga pergi ke tempatnya Mas Kumambang di Gresik. Ya, ketika sampai di sana, itu Mbah Fakih langsung nyepot beduknya. Nyepot beduknya, kemudian ketika Mbah Hasyim sholat, ya akhirnya kemudian ya, dia bisa ikhtiram. Ya. Akhirnya apa? Dua-duanya sarujuk ini. Ya, sudah saling hormat menghormat. Yang lucu apa? Pengikutnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi penyuka beduk. Mbah Fakih, Mas Kumambang sekarang jadi pesantren Muhammadiyah. Kayak enek beduk kan ulak-walik zaman kan jadi apa? Jadi berubah semua. Dulu Mbah Fakih itu senang beduk. Tapi seluruh keturunannya sekarang itu hampir-hampir ya seperti Muhammadiyah bahkan seperti Salafi. Kebetulan mantu saya itu juga sekolahnya di Mas Kumambang mondoknya dulu. Jadi kalau saya melihat, oh ternyata ya lebih streng ya berkaitan dengan fikihnya tadi. Ini menggambarkan bagaimana. Jadi pertikaian itu sebenarnya diselesaikan dengan mudah itu dengan apa? Pemimpinnya memberi contoh. Ya, tapi perpecahan itu dipelihara dengan baik itu karena apa? Pemimpinnya itu ingin tetap dihormati. Menjadi one man centris, ya orang yang paling dihormati. Jadi berebut pengaruh itu akan menyebabkan orang itu akan mengalami perpecahan. Sedangkan perintah agama itu jelas, an aqimuddin wala tatafarraqu. Kamu menegakkan agama dengan cara bagaimana? Jangan terpecah belah. Jadi kalau orang itu qaswatul qulub itu bisa digambarkan pada orang yang ta'assub. Ta'assub tahu ya? Orang yang ya, mendewakan asobiyah. Asobiyah itu apa? Yaitu fanatisme. Jadi fanatik ya. Laisa mina manda'a ila asobiyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asobiyah. Laisa mina mangqatala ya alal asobiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang berjuang untuk kefanatikan. Wa laisa mina mamata ila asobiyah. Dan tidak termasuk golongan kami orang yang mati membela asobiyah, membela fanatisme. Itu kan hadisnya cetowelo-welo ini ya. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu sulit ngandani orang yang sudah keras kepala. Nah, keras kepala itu bosone agama namanya apa? Qaswatul qulub. Karena itu kalau sudah, oh saya memegang ini, wis diotak-atik tidak bisa. Ada pendapat lain yang masuk juga tidak mau. Karena apa? Itu sebenarnya ciri dari orang yang tidak mau tolabul ilmi. Kan tolabul ilmi itu kan mencari ilmu kan faridatun ala kulli muslim kan. Dan mencari ilmu itu harus seluas-luasnya. Zaman dulu ya para santri kita itu kalau mereka itu nyantrinya itu pindah-pindah. Ya, misalnya saja ya seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu ketika mondok di mana itu? Di pondok yang di Sidoarjo yang ambruk itu loh di Buduran Al-Khazini. Jadi beliau itu mondok pertama itu di Al-Khazini. Sehingga akhirnya beliau itu dipek mantu oleh ya kiainya situ. Ya, istri pertama daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ya Nyai Khadijah. Sayangnya beliau itu punya anak satu, Abdullah di Mekah, kemudian meninggal ketika melahirkan. Jadi Khadijah meninggal, anaknya juga meninggal. Baru kemudian beliau itu pulang terus menikah lagi. Ya, yang melahirkan ya Wahid Hasyim dan sebagainya. Tapi ala kulihal, ya beliau itu mantunya pertama, kiainya pesantren Al-Khazini tadi.
Dan itu beliau kemudian pindah juga ya ke pesantren-pesantren yang lain. Dari Syekh Kiai Soleh Darat sampai kemudian beliau itu juga nyantri ya ulama Indonesia yang ada di Mekah, Syekh Mahfud Al-Trumusi, ya, kemudian Ahmad Khatib, ya, Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib, As-Sambawi, kemudian juga Daud Apatani dan sebagainya. Ini kemudian guru-guru beliau itu banyak sekali. Awak dewe itu loh ngajinya ya kadang-kadang sitok ya kan gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Perspektifnya itu menjadi kurang luas. Bahkan antum bisa melihat ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering ngaji juga di tempatnya murid-murid daripada ya Syekh Rashid Ridho yang itu pemilik daripada surat kabar Al-Manar yang ada di Mesir, juga muridnya ya Muhammad Abduh yang mengajarkan tentang tajdid Islam. Bahkan kemudian ya Jamaluddin Al-Afghani yang menyalurkan pan-Islamisme itu juga dipelajari sehingga akhirnya apa? Lengkap ini ulama zaman dulu. Ya, sehingga ketika perspektif mereka itu lengkap, ketika berjuang itu ngeklop. Nah sekarang ini ya ketika mereka itu ngaji hanya pada satu sumber dan sumber itu ternyata sama semua, tidak ada yang bervariasi. Akhirnya apa? Pemahaman mereka itu ya sering mengalami dumbyo. Dumbyo itu apa? Konflik kepentingan. Nah itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Inilah ya penyebab ya daripada ya, furqah itu adalah qaswatul qulub. Kalau sudah qaswatul qulub akhirnya apa? Mendapatkan laknatullah. Ya, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa? Ya, tadi ya, kaum yang mengimami atau kemudian memimpin kaum tapi dibenci. Artinya apa? Akhlaknya buruk. Ya, perjanjian dengan manusia itu batal gara-gara apa? Dia tidak bisa ya memberikan akhlak yang mulia itu kepada manusia. Demikian juga kalau orang itu makan riba, man akla riba. Demikian juga kalau orang itu menyuap. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Jadi Allah itu melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Ya misalnya seperti itu. Itu karena apa? Ya dia menghalalkan segala cara. Jadi semua yang menyalahi naqdul misak itu ujung-ujungnya apa? Laknatullah. Atau orang zaman dulu mutasabihina rijal bin nisa, wong wedok, wong lanang macak wedok atau bencong itu kemudian oleh Rasulullah dikeluarkan dari Madinah supaya apa? Enggak nular. Kalau sekarang kan malah diberikan tempat ya normalisasi daripada LGBT, ya benda. Akhirnya itu menjadi mindset akhirnya. Ketika dilihat orang, coba kalau sebuah SD mengadakan perhelatan, ya perhelatannya berupa dancing misalnya, yang memimpin di depan itu kan malah yang tulang lunak, spesies tulang lunak. Ya benda. Ya ujung-ujungnya apa? Orang mendelok, oh itu api, banyak atensinya. Orang-orang nge-like dalam jumlah yang banyak. Akhirnya apa? Menjadi trendsetter. Tahu ya trendsetter? Dan orang kita sukanya menjadi follower. Follower itu pengikut. Nah, ini berbahaya sekali Mas. Normal kalau Rasulullah kan jelas. Ini enak sing lanang mimba-mimba jadi wedok. Wedok mimba-mimba jadi lanang. Perlu dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi itu dari kota Madinah. Ya, dibuatkan kampung sendiri supaya apa? Pengaruhnya itu tidak kepada orang lain. Karena dalam Islam itu dibutuhkan yang namanya rujulah. Rujulah itu apa? Ya makhluk sejati. Kalau laki-laki sejati, perempuan pun juga sejati. Sehingga akhirnya kemudian garis gender itu benar-benar tidak rancu lagi. Coba kalau kita jadi KUA atau naib yang ada di Thailand kan bingung kan? Karena jenis kelamin itu ada 18. Jenis kelamin itu ada 18. Ada lady boy, ada Tom, ada Jerry barangnya atau macam-macam. Jadi ada lesbian, ya ada homoseks. Ada homoseks yang suka kepada perempuan. Ada kemudian homoseks suka pada perempuan dan laki-laki. Dibedakan lagi sampai 18 jenis kelamin. Itu bukan jenis kelamin sebenarnya. 18 orientasi seks. Orientasi seksual. Tapi itulah yang manusia kalau dibiarkan saja bisa ngarepe dhewe. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' masita."
Awak murah duwe izin, bos lakono napa ae menjadi keinginan. Jadi laknatullah. Laknatullah itu apa? Bu'du an rahmatillah. Yaitu jauh dari rahmat Allah. Itu adalah laknah. Sedangkan kita itu masuk surga karena rahmat Allah. Nah, kalau kemudian kita mendekati sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, repot nanti. Atau yang mencaci Allah, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, mencaci maki orang yang beriman, itu akan mendapatkan laknah dari yang bersangkutan. Dan seseorang itu yang melaknat orang tuanya, itu juga akan mendapatkan laknah yang serupa. Sahabat mengatakan, apa ada ya Rasul, seorang anak itu melaknat bapaknya? Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud Rasul apa? Kalau kamu melaknat ya ayah temanmu, dan temanmu marah melaknat ayahmu, sama saja kamu itu melaknat ayahmu. Paham ya ini? Anak kecil kan sering begitu kan? Ya, mesti nyeluki bapake. Ya bapake jenenge Nardi misalnya. Atau anak bapake jenenge Yanto misalnya. Ya, tapi anaknya namanya Alif, bukan nyeluki bukan Alif, tapi apa? Oh Yanto. Itu sama saya ya, ngelokne bapaknya sendiri. Ya inilah akifilah. Sehingga akhirnya menimbulkan apa? Permusuhan. Ya. Karena itu dalam surat Al-Hujurat itu jelas sekali. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullaha la'alakum turham. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya semua orang yang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhawaikum. Maka islahlah mereka itu menjadi saudara satu dengan yang lain. Ya, fa aslihu akhawaikum. Maka kamu harus bisa membuat orang itu saling bersaudara. Wattaqullah. Tapi dasarnya harus takwa. Kalau enggak takwa enggak bisa. La'allakum turhamun. Supaya kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa? Yaitu adalah kasih sayang dari Allah. Kalau terjauh dari rahmat, nyamannya apa? Laknat. Paham ini ya? Ya. Walik, kosok walik. Ya rahmah itu adalah laknah. Kalau orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Tala'ubul minhaj. Bermain-main ya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tala'ub itu apa? Bermain-main. Jadi orang itu kadang-kadang cuma bermain-main saja apa? Menaikkan ratingnya. Paham ya? Kalau orang itu ya istilahnya ingin mendapat nama, kadang-kadang kan menjelekkan orang lain itu ya sesuatu yang gampang untuk menaikkan citra. Tapi citra popularitas bukan cerita baik ya. Karena itu dalam sebuah syair dari bahasa Arab itu dikatakan kalau kamu kemudian pengen terkenal, kencingilah air zam-zam. Terus kemudian terkenal seluruh Khalif tu'raf, berbedalah pasti kamu akan terkenal. Khalif tu'raf. Kalau kamu berbeda pasti kamu akan terkenal. Orang-orang sekarang pengennya beda ya. Coba antum bayangkan ya, Open Society Foundation itu yayasannya George Soros itu menggelontorkan miliaran dolar untuk apa? Untuk membentuk karakter Gen Z supaya mereka bisa menyetir pemerintahan 2029. Bayangkan. Dan itu kemudian diberikan dana itu kepada Kurawal Foundation, yaitu organisasi nirlaba yang itu digunakan ya untuk mengupgrade supaya Gen Z dan Gen Alpha itu menjadi konten kreator. Yang ujung-ujungnya apa? Menyelisih pemerintah, memprotes pemerintah. Pokoknya semua yang berbau ya dengan ya perselisihan antara rakyat dengan pemerintah itu dibrokap habis-habisan. Supaya apa? Mereka itu kemudian istilahnya menyerang tok tapi tanpa menggunakan ya akhlak. Ini sebenarnya ya, programnya Jasoros ini. Kenapa dia kan tidak tahu kan? Coba antum lihat di medsos, semuanya kan mendiskreditkan pemerintah. Iya benar. Ya memang pemerintah ya begitu ya. Tapi orang kan senang malian ya. Wis kayak ngono, malah dia etrek-etrek dan sebagainya kan gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ya terjadi namanya politik stigmatisasi. Itu untuk apa? Menjamin supaya George Soros dan seluruh konco-konconya itu bisa berinvestasi sampai tahun 2029. Itu mereka itu urunan lagi bilang. Untuk apa? Membiayai supaya kemudian negara dalam keadaan ya chaos. Kalau chaos, maka mereka itu bisa mendulang banyak sekali keuntungan, menguasai resources, menguasai
batu bara, menguasai emas, menguasai bauksit, menguasai produksi pertanian, bisa ngimpor sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kontrolnya itu lemah. Dia benar. Itu tidak terjadi kalau apa? Kaum muslimin bersatu. Coba. Ya, beberapa komentator mengatakan, oh, dulu Pak JK waktu dia masih pemuda, dia kemudian orasi di depan para mahasiswa yang menyebabkan ya, beberapa gereja di Sulawesi Selatan itu dibakar. Ini peristiwanya JK ketika masih muda, 6. Tahun berapa itu? Kok ya kewetune dia ngomong begitu? Dia enggak? Kalau ujung-ujungnya hanya untuk mencari popularitas kan enggak, itu mancing kan. Supaya apa? Perseteruan Islam dan Kristen itu kemudian terjadi lagi. Mereka pengen mengulangi lagi peristiwa Ambon. Ya enggak? Tapi kan enggak bisa kan. Kemarin ada yang kemudian memancing juga enggak bisa. Karena apa? Umat kita sudah mulai dewasa. Sehingga sulit untuk diadu domba. Tapi ala kulihal, mereka juga nggak putus asa melalui ya foundationnya daripada George Soros, Open Society Foundation itu nanti antum browsing ya, Open Society Foundation George Soros itu, klik nanti dananya keluar sejak tahun 2002, 2003, 2004, 2005 itu persiapan untuk 2029 sampai seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai mapping atau pemetaan sehingga nanti generasi yang diharapkan untuk bisa memimpin ini bagaimana itu mereka sudah paham. Yang penting manut, gak kakean protes, bisa dikendalikan, bisa dikontrol dan membuat mereka itu investasinya tetap aman di Indonesia. Tapi kita kan tidak menyadari itu kan. Ya, kita masuk sistem saja ya, dengan cara metode blind. Blind itu apa? Tanpa melihat. Karena itu ikhwani fillah, asakumullah wa iyyakum. Jadi ngaji enggak syukur kemudian guru ngaji tok dawabit atau patokan ilmu, tapi setelah itu bar selesai. Enggak, tapi ada keterusannya, yaitu apa? Membuat mabadiul Islam, nilai-nilai Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Harusnya bagaimana? Bisa membuat Islam itu muzakinya banyak, mustahiknya sedikit. Coba kemarin ada usulan, oh ini kotak amal di masjid itu harusnya dimasukkan semua ke pemerintah. Korban semua itu, ya kemudian harus dimasukkan semua ke pemerintah. Terus sing takmir masjid oleh apa nanti? Ya, coba kalau di Jogokaryan itu kan mereka menerapkan 1 bulan itu ya infak itu harus kosong. Semuanya untuk apa? Untuk jamaah semua. Ini kan baru gagah kan. Artinya apa? Semuanya dana itu untuk masyarakat dan jelas transparansi. Ya. Karena apa? Sing lola masyarakat, sing masaknya juga bukan panitia juga masyarakat, sing mangan juga masyarakat. Dan kemudian wisatawan orang luar negeri itu sampai antri di Jogokaryan. Wong bule-bule itu kan. Oh, kamu enak panganan gratis yang gini ya. Mereka antri waktu hari raya kemarin tuh untuk iftar bersama itu sampai begitu. Rahmatan lil alamin. Di Jogja ya Jogokaryan. Kalau di Malang itu Masjid Asa. Kalau kemudian di Surabaya mungkin ada Masjid Merah Putih ya, atau Masjid Pemuda. Jadi banyak sekali. Di Seragen mungkin Al-Fatah. Jadi masjid-masjid yang sudah kemudian ya terupgrade menjadi masjid yang rahmatan lil alamin, itu harusnya kuncinya cuma satu. Takmirnya dermawan. Sehingga dermawan menyimpan uang infak itu sampai berjuta-juta tapi tidak pernah ditok nih. Jadi mental gegem sampai mental ngekei itu gegem ngekei itu beda sekali. Ini Pak masjid-masjid kebanyakan kan gegem dah. Sehingga tidak memberikan sesuatu itu langsung kepada jamaah. Karena itu kalau itu kemudian diserahkan pada satu orang, loh, uangnya digua apa kan kita tidak genah nanti. Ya, karena apa? Transparansinya menjadi tidak. Kalau di masjid kan transparansinya tidak ada. Benjumat loh takmirnya apa? Laporan. Ya meskipun itu enggak dikeluarkan tapi kan tetap laporan kan. Akhirnya tetap transparan. Meskipun tidak dikeluarkan ya. Tapi tetap laporan. Sehingga orang bisa tahu. Tapi kalau digunakan lebih baik lagi. Karena bisa menjadi infak bagi seluruh orang yang berinfak ini lega toh. Habis infak, nanti kalau ditasyarufkan kepada orang fakir miskin, fuqara, ustadz abin dan sebagainya, kan lega ya yang berinfak.
Karena itu ikhwanifillah, kalau orang sudah dilaknat oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ya agamanya itu menjadi tipis. Ya, rikotul diyanah. Diyanah itu ya sistem keagamaannya itu menjadi rikoh. Ya, karena itu harusnya ada murikoh, ya tidak lemah lembut, ya di dalam yang mempunyai akhlak yang bagus untuk kemudian bisa memberikan sesuatu pada umat ini. Kalau sudah qaswatul qulub, laknat dari Allah, dan kemudian mereka itu saling terpecah belah, ujung-ujungnya apa? Talaub, ya bil minhaj, main-main dengan patokan dari Allah. Akhirnya apa? Nisyanul minhaj, melupakan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Nisyanul minhaj, maka mereka itu lupa ya dengan patokan dari Allah. Likulli min siratan wa minhajan. Surat Al-Maidah ayat 8 ya. Likulli ya, umatin, setiap umat itu ya siratan wa minhajan, itu mempunyai syariat dan metode di dalam menerapkan agama itu sendiri-sendiri. Sehingga ikhwanifillah, kalau orang itu kemudian melupakan ya manhaj atau metode dari Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Jatuh kepada adawatu wal baghdha. Adawah itu apa? Permusuhan. Baghdha itu apa? Kebencian. Kalau orang itu sudah benci, jangget, wis angel. Ya, ketemunya melengos langsung. Karena apa? Ndelok praupane ya mae wis kumat. Ini karena pegel banget. Dan pegel itu kadang-kadang penyebabnya sepele. Ya, karena apa? Kerungu keliru gitu lah. Kerungu keliru saja akan membuat orang itu jadi salah paham nanti. Enak sih ngomong, bila Pak Haris memang ngerasani awakmu loh. Ngerasani ini ngene. Makna Pak Haris gak ngomong apa-apa. Itu di framing dari orang lain. Orang yang kemudian diomongi, delok Pak Haris. Wong kok ya kayak ngono. Makanya dosane kan munyer dah bilang. Nanti kalau dia ngomong yang lain, akhirnya apa? Jadi ghibah berjamaah. Ghibah berjamaah membentuk opini, wis dilengsernya Pak Aris. Caranya bagaimana? Oh, ngene. Pas rapat takmir ya, kamu ngomong ngene. Jadi namimah, menyebar fitnah. Dosane kan bersambung-sambung lagi bilang. Dari hubul kazibah, cinta kepada goroh, ya goroh kan untuk memframing seseorang kan harus berbohong dulu, mengatakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Setelah itu membentuk opini, narasi, digulirkan menjadi muamarat. Muamarat apa? Persengkongkolan. Kalau sudah persengkongkolan, ujung-ujung apa? Saling menjatuhkan. Pasti akan robek persatuan tadi. Ya kira-kira kalau kita melihat seperti tadi. Rebutannya apa? Rebutan ghanimah gitu. Dan yang diperebutkan itu apa? Itu uangnya jamaah. Ya benda. Ya, kalau di dalam masjid itu uangnya jamaah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang itu kemudian melakukan seperti ini, nisyanul minhaj, pasti ujung-ujungnya apa? Khianat. Paham ya? Khianat. Kosok pun kalau orang itu kemudian menetapi janji iltizam bil minhaj, komitmen dengan minhaj tadi, pasti dia bukan khianat tapi amanat. Ya ini ya antara amanat. Kalau amanat mesti wihdah, mesti apa? Bersatu nanti. Tapi kalau khianat, ya, orang lain melihat, wah mesti sakit hati. Ujung-ujungnya apa? Namanya janggetisasi. Kalau sudah janggetisasi, ya itu sulit untuk diobati. Karena apa? Obatnya minta maaf. Dan minta maaf itu dasarnya apa? Lapang dada. Salamatus sodr. Hatinya itu gampang karena itu ahli surga itu menurut Kanjeng Nabi, ya adalah orang yang memaafkan saudaranya itu setiap hari menjelang tidur. Nah, kira-kira antum bisa tidak memaafkan saudaranya yang kemudian keliru itu ketika jenengan mau tidur itu Rasulullah mengatakan huwa min ahlul jannah sampai 3 kali. Ya, karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, kalau orang itu kemudian amanah, ya pasti dia akan mendapatkan ukhuwah dan ulfah. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Ulfah itu apa? Kasih sayang. Kan ada anaknya dinamakan ulfah. Apanya? Nah, iya. Wi ulfah. Ulfah Duyanti itu ya. Jadi ulfah itu artinya apa? Hati yang lemah, lembut, dari kata lutfi. Atau latif. Latif itu lembut.
Jadi kalau hatinya itu lembut, penuh kasih sayang dan sebagainya, itu akan kemudian membuat orang itu apa? Gampang bersatu nanti akifina. Karena itu absus salam, sebarkanlah salam. Karena salam itu ya akan membuat kita menjadi saling mencintai. La yu'minu akadukum, tidak beriman di antara kamu. Sampai di antara kamu itu saling mencintai. Dan tidak bisa mencintai di antara kamu kalau kemudian antum itu tidak melakukan afsus salam. Yaitu menyebarkan salam. Menyebar salam kan mudah gitu lah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan sahabat Rasul itu ketika berpisah dengan saudara yang lain hanya dileti oleh pilarnya masjid, ya bersalaman, ya assalamualaikum, dia kemudian muter di pilarnya masjid, ketemu lagi, assalamualaikum lagi, ya, karena apa? Absus salam, ya, karena sangat barokahnya salam tadi. Nah, awake dhewe kan kadang-kadang ya, ketemu assalamualaikum baru selaline. Ini bedone kita dengan para sahabat. Kalau sahabat dulu itu mengulang-ulang dan tidak sungkan. Awake dhewe kan gampang sungkanan. Insyaallah demikian lagi bilang. Jadi penyebabnya daripada perpecahan itu adalah naqdul misak. Tapi penyebab persatuan yaitu adalah kalau mereka itu wafaul misak. Wafa itu apa? Menepati janji daripada perjanjian. Kalau kemudian menjadi qaswatul qulub, orang yang menepati perjanjian menjadi riqatul qulub. Hatinya riqah, tipis, ya, lembut, ya. Nah, akhirnya ketika kelembutan tadi akan membuat orang itu hatinya menjadi sangat sensitif. Takafulnya, solidaritasnya itu akan keluar. Maka dia iltizam bil minhaj, zikra bil minhaj, dan ujung-ujungnya kemudian dia akan amanah. Kalau sudah amanah, insya Allah nanti dia akan mudah bersatu. Karena apa? Tugas agama cuma satu, yaitu menegakkan agama, yaitu menegakkan tauhid. Yang kedua apa? Menuntun manusia menuju persatuan. Cuma itu. Innamal a'malu bin niat. Iman itu implementasinya adalah ya niat, dan niat itu yaitu ada salah satunya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang beriman itu ya kemudian bersaudara. An aqimuddin, tegakkanlah agama, wala tatafarraqu. Jangan sampai kemudian antum terpecah. Sama demikian lagi bilang. Ya, gambaran daripada penyebab perpecahan sebenarnya tidak terlalu banyak penyebab perpecahan. Sederhana kalau diuraikan. Cuma kalau dilakukan, diimplementasikan di dunia luar, sulit. Karena variabelnya sangat banyak. Ya. Ini ada beberapa jamaah itu yang bertanya kadang-kadang. Ya apa wajar kalau kemudian orang itu pujian. Itu kan mengganggu orang yang sholat. Karena ada hadis ketika ada orang baca Quran, dan ada orang sholat sunnah, ya, kemudian orang itu ya membaca Quran, Rasul mengatakan kumu andu, kamu harus berhenti membaca Quran. Itu Quran sudah berhenti, ini malah selain Quran, misalnya gitu ya. Ini sering menimbulkan pertentangan. Ini kecil kan sebenarnya bilang. Tapi kalau kemudian itu ya, saklek-saklekan, ujung-ujungnya ya bendek misalnya. Enggak demen dengan ya tadi ngugemi hadis wakumu anhu, kamu harus berhenti ketika membaca Quran, itu tidak demen orang yang pujian. Ya benda. Tapi orang yang pujian ketika kemudian disuruh untuk berhenti juga tidak mungkin. Karena apa? Dia sudah terbiasa. Wah, aku ngenteni jamaah ya. Ini sesuatu yang ya. Nah, aku mau menang doa biadane anak sing kepancal sholat jamaah misalnya gitu. Jadi alasannya semuanya ada saja. Karena itu akhirnya ketika melihat seperti ini, boleh kita itu bertentangan pendapat, tapi ojo tukaran. Paham ini ya? Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan kita itu berselisih pendapat. Karena kalau berselisih tadi, ujung-ujungnya apa? Mesti nanti golek konco. Ya, untuk apa? Untuk membela pendapatnya masing. Ujung-ujungnya apa? Masa dengan masa itu kira-kira panas apa enggak? Ya digosok terus betina. Yesus panas ini Mas. Ya, karena itu kadang-kadang saya tidak habis pikir, ya, orang itu semakin sepuh kan harusnya semakin bijaksana ya. Kayak kemudian ketika berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang kemudian tidak berkenan di hati kita, jangan kita itu kemudian sibuk ikhtirar bi akhta'il akharin. Jangan terbius, jangan tenggelam dengan kesalahan orang lain. Paham ya? Namanya insaf indal khata'. Kita itu insaf, ya. Insaf itu namanya insaf.
Insaf itu menyadari atau insight dalam bahasanya Inggris ya. Apa? Insaf indal kotor. Kita kemudian ya adanya kesalahan itu membuat kita menjadi apa? Semakin kita menghormati satu dengan yang lain. Kalau berbeda pendapat itu wajar. Yang enggak wajar apa? Nek pengkerengan terus menerus. Saya kira begitu Akifillah. Moga-moga ini bisa bermanfaat. Dan Pak Insya Allah moga-moga ini menjadi pedoman antum. Nanti antum rasakan saja kalau sudah masuk di masyarakat itu sulit ya. Kalau teorinya di sini itu mudah semua ya, diomongnya itu gampang. Tapi begitu nanti benar-benar menyelesaikan al-Islamu huwal hal Islam menjadi solusi, baru antum nanti bisa ngulir budi bagaimana supaya kemudian menangkap ikan tapi tidak budak. Aku lu qali hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma fiq ila min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.